Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nikaela Aurel Hedanti dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menerangkan materi biologi jaringan hewan, terutama jaringan ikat. Jaringan hewan, atau lebih tepatnya, saya akan menggunakan materi tentang jaringan ikat. Jaringan ikat ialah jaringan yang selalu berhubungan dengan jaringan lainnya atau organ-organ. Berfungsi melekatkan suatu jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ, dan menghasilkan imunitas. Komponen jaringan ikat. Komponen jaringan ikat ada matriks dan sel penyusun. Matriks terdiri dari serabut kolagen, serabut elastis, dan serabut retikuler. Sedangkan sel penyusun terdiri atas sel lemak, fibroblast, makrofag, leukosit, dan sel mast. Matriks atau intersel. Serabut kolagen berwarna putih dengan daya regang tinggi dan elastisitas rendah, misalnya tendon. Serabut elastis berwarna kuning, daya elastisitas tinggi, misalnya pada bantalan lemak, pembuluh darah, dan ligamen. Yang ketiga, serabut retikuler berbentuk jaring elastisitas rendah, berfungsi menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, misalnya sistem saraf. Sel penyusun terdiri dari sel lemak, sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Yang kedua, ada fibroblast, protein berbentuk serat berfungsi sebagai bahan berbentuk matriks jaringan ikat. Dan yang ketiga, ada makrofag, bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan. Yang keempat, ada leukosit, sel darah putih berperan sebagai antibodi. Dan yang kelima, ada sel mast, penghasil heparin dan histamin. Jenis-jenis jaringan ikat. Ada 4 jenis. Yang pertama, jaringan ikat, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Yang kedua, jaringan ikat sifat khusus. Ada jaringan tulang keras dan jaringan tulang rawan. Dan yang ketiga, ada jaringan darah, sel darah, dan plasma darah. Dan yang keempat, jaringan getah bening, ada limfosit dan granulosit. Yang pertama, ada jaringan ikat biasa. Jaringan ikat padat. Struktur serat kolagen bersifat padat, terdiri dari jaringan ikat padat teratur, berkas kolagen tersusun teratur ke satu arah, misalnya tendon. Yang kedua, ada jaringan ikat padat tak teratur, berkas kolagen menyebar ke jaringan, misalnya lapisan dermis kulit. Dan selanjutnya ada jaringan ikat longgar. Struktur kolagen bersifat longgar dan fleksibel, berfungsi sebagai yang pertama, penyokong, kedua, pengisi ruang di antara organ, dan tiga, memberi bentuk organ dalam, dan yang keempat, ada menyediakan makanan bagi jaringan yang diselubunginya. Yang kedua, ada jaringan ikat sifat khusus. Memiliki fungsi khusus. Yang pertama, menyimpan energi dalam bentuk lemak. Yang kedua, menahan jaringan dari goncangan. Dan yang ketiga, membentuk sel darah. Jaringan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan tersusun dari yang pertama, jaringan ikat serabut tebal. Kedua, matriks yang elastis. Yang ketiga, sel tulang rawan yang terletak di dalam rongga kecil. Selanjutnya, tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Jenis-jenis tulang rawan itu ada 3. Yang pertama, tulang rawan elastis, mengandung serabut elastis dan kolagen, terdapat pada daun telinga, epiglotis, dan bronchiolus. Yang kedua, ada tulang rawan hialin, mengandung serabut kolagen yang halus berwarna kuning kebiruan, terdapat pada ujung tulang rusuk dan permukaan tulang persendian. Dan yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa,
mengandung serabut kolagen yang padat dan kasar, terdapat pada simfis pubis. Terus yang selanjutnya jaringan tulang keras atau osteon. Merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral, disusun oleh sel tulang yang terletak di dalam laguna. Osteosit satu dengan lainnya saling berhubungan melalui kanalikuli. Jenis-jenis tulang keras ada dua, yaitu yang pertama tulang kompak. Terdapat sistem Harvest mengandung pembuluh darah dan saraf sebagai penyuplai zat makanan untuk menghidupi tulang. Dan kedua ada tulang spons. Tidak terdapat sistem Harvest, terdiri dari trabekula, tulang yang bercabang. Dan ketiga ada jaringan darah. Terdiri atas substansi pada sel darah dan cair. Yang ketiga ada jaringan darah. Terdiri atas substansi padat dan cair. Sel darah dibentuk dari sumsum tulang kecuali leukosit yang dibentuk dalam kelenjar limfa. Komponen penyusun darah ada 4. Yang pertama sel darah merah, berperan membawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua ada sel putih, melawan benda asing atau bakteri yang masuk ke tubuh. Yang ketiga ada keping darah, berperan dalam pembukuan darah. Yang keempat ada plasma darah, berperan sebagai pembawa sari-sari makanan dan hormon dalam darah. Ini mengingatkanku tentang suatu. Selanjutnya ada jaringan limfa atau getah bening. Jaringan limfa ada cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke dalam aliran darah. Pada saat limfa melewati nodus limfa akan ditambahkan antibodi. Terus selanjutnya nodus limfa terdapat di dalam tonsil, limfa, timus, dan sepanjang saluran pencernaan. Komponen saluran limfa dapat berupa limfosit dan granulosit. Yang terakhir, limfa berfungsi mengangkut cairan, jaringan protein, lemak, dan zat lain dari jaringan ke sistem peredaran. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada suara aneh karena saya rekaman sekarang jam 12 malam. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head?